Oke, ada yang mirip nih di antara Boruto serta Kawaki ini. Selain hanya perihal karma, mereka berdua juga terhubung lagi dengan sumber dari kekuatan yang terhubung pada Otsutsuki. Dojutsu mereka Jogan versus Daikokuten. Dari mata mereka ini tergolong pada bagian apa yang disebut sebagai teknik seni ilahi murni Shinjutsu. Kawaki sudah jelas bahwa Daikokuten itu adalah apa yang didapati dari Ishiki. Sementara Boruto mendapati Jogannya karena warisan cakra yang terhubung pada kedua orang tuanya. Dan ia selalu terhubung pula dengan Toneri Otsutsuki. Ketika Jogan datang, Toneri selalu datang dalam mimpinya itu. Sebenarnya latar belakang Jogan ini lebih misterius loh dibandingkan Daikokuten. Tapi apakah benar keduanya juga sama-sama ingin melenyapkan dan melawan para bangsa Otsutsuki itu? So let's go boys, kita bahas lebih dalam pembahasannya dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai perbandingan Jogan versus Daikokuten Uzumaki Kawaki versus Boruto Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah teman-teman, kalau ngomongin Jogan versus Daikokuten itu memang menarik nih. Jika ngomongin perbandingan keduanya memang ada hal yang begitu mirip. Keduanya juga berhubungan dengan para Otsutsuki. Bahkan jika diingat dengan dojutsu inilah yang berasal dari Otsutsuki pula. Kawaki ingin melenyapkan semua Otsutsuki dengan teknik mata tersebut. Sementara Boruto terkadang yang masih dikendalikan Otsutsuki Momoshiki. Kelak ketika Jogan itu bangkit, dia yang akan mengendalikan Otsutsuki tersebut. Lalu apa nih perbandingannya dan ada nggak nih yang mirip? Pertama soal makna nama mereka. Nah, Daikokuten ini sebenarnya adalah nama dewa dalam kemakmuran Jepang dalam kepercayaan Buddha di Jepang sana. Dikatakan bahwa Daikokuten itu merupakan salah satu dari 7 dewa keberuntungan yang diperlihatkan menggunakan palu Uchide no Kozuki. Jadi ini bisa dikatakan legenda suci di sana. Sementara Jogan sendiri juga menarik nih. Ini memiliki makna murni atau mata yang suci. Bisa dianggap bahwa mata ini selalu untuk kebaikan dan menunjukkan keburukan seperti kekuatan maupun nih energi yang sempat muncul di alur pertama monster Nue kala itu. Nah, dari sini memang keduanya itu sama-sama memiliki makna historis yang sangat suci. Lanjut yang kedua itu adalah Shinjutsu. Nah nakama, dalam hal ini mereka itu juga setara nih. Jogan maupun Daikokuten termasuk dalam kategori Shinjutsu. Seperti yang kita tahu, Shinjutsu itu adalah sebuah teknik seni ilahi yang baru muncul di era Boruto sendiri. Hal ini awalnya dimiliki oleh Otsutsuki saja. Seperti yang dibilang Momoshiki bahwa versi dari Shinjutsu itu sangatlah beragam nih. Tetapi dalam kasus dojutsu mereka yang dianggap mata-mata fenomenal seperti Jogan dan Daikokuten itu disebutkan sebagai golongan dari Shinjutsu. Nah dari sini ketiga kita langsung masuk ke perbandingan kekuatan mereka nih. Nah, ini akan lebih panjang. Gini, untuk Daikokuten sendiri sudah dijelaskan bahwa kekuatan itu untuk memungkinkan pengguna menyimpan dan melakukan objek yang dikecilkan Sukuna Hikuna ke dimensinya sendiri. Dimana kita tahu Sukuna Hikuna itu memang terikat nih dengan Daikokuten dengan sudah sepasang teknik andalan Ishiki dan Kawaki. Daikokuten memang disebutkan sebagai teknik lebih lanjut dari Sukuna nih, dimana objek yang disimpan itu bisa dikeluarkan sesuka hati oleh Kawaki. Bahkan karena teknik inilah Kawaki itu bisa mengeluarkan kubus-kubus raksasa tersebut maupun pilar nih seperti Ishiki melumpuhkan Kashin Koji kala itu. Selain itu kemampuan dari Daikokuten sendiri itu adalah soal dimensi yang diciptakan. Seperti yang kita tahu, salah satu keistimewaan Daikokuten itu adalah ia bisa membuat seorang masuk ke dalam dimensi mereka. Objek yang terjebak tersebut akan berada dalam era di mana waktu itu tidak berjalan di sana. Yang terbaru sebagai contoh itu adalah Naruto dan Hinata yang mana mereka diseret ke dalam dimensi tersebut. Tetapi karena nanti mereka keluar mungkin sudah puluhan hingga ratusan tahun di dunia nyata sekarang ini, Naruto Hinata tetaplah sama dengan usia awal ia terseret dalam dimensi tersebut. Nah Kawaki sendiri mengatakan hal itu dalam chapternya nih kala itu dan juga menjamin keduanya tak akan menua sama sekali dan tak akan kelaparan. Sementara itu untuk Jogan sendiri kekuatannya memang bisa merasakan alur aliran cakra jahat seseorang dan merasakan bahaya. Dalam setiap kemunculannya Jogan sendiri selalu berterkaitan dengan momen-momen berbahaya pula dan juga sangat krusial. Yang lebih mengesankan lagi bahwa Jogan ini serasa ada kemiripan juga dengan Byakugan dan Tenseigan. Nah ia bisa tahu di mana aliran cakra titik seseorang itu bekerja.
Jadi bisa dianggap nih ini serupa dengan Kurama kala itu yang mampu merasakan energi jahat dari seseorang pula. Mungkin nilai yang mendasari Jogan dianggap sebagai teknik mata yang suci karena fungsinya itu mengetahui energi-energi negatif. Selain itu, kekuatan lain yang sudah ditunjukkan Jogan itu adalah mata ini sangat mampu melihat dan mengetahui seorang Otsutsuki itu keluar dari dimensi mana ketika bertarung. Insiden ini sempat terjadi nih saat mereka Boruto Shinki menghadapi Urashiki kala itu. Bahkan Otsutsuki tersebut kaget dan berkata seperti ini, "Oh, bukankah itu Jogan ya? Sungguh mata yang sangat merepotkan." Nah, memang potensi kekuatan yang akan mereka dapatkan baik dari Jogan maupun Daikokuten itu akan sangat besar dan belum diungkapkan sekarang. Tetapi masuki alur time skip ini nanti kita yakin sih bahwa Dojutsu ini akan lebih ditekankan lagi dalam ceritanya. Karena seperti yang kita bilang kemarin nih, bahwa cerita Boruto ini serasa awalnya dimulai dari Dojutsu dan berakhir dalam Daojutsu. Dimulai dari Jogan hingga berakhir ke Mangekyo Sharingan. Dan tentunya di tengah-tengahnya itu ada Daikokuten milik Ishiki yang sekarang ini diwariskan kepada Kawaki. Ketambahan pula mereka berdua itu juga sama-sama bersaing dalam takdir demi membasmi para Otsutsuki pula. Kita harus ingat bagaimana akhir episode Boruto kemarin nih, dan ending chapternya itu dalam bab awal kisah Boruto Naruto The Next Generation. Nah, hubungan kompleks di antara kedua ini sudah lebih dari sekedar Naruto Sasuke di masa lalu ataupun Hashirama Madara. Meskipun mereka bukanlah saudara kandung, tetapi peran mereka ke depan itu bisa aja malah seperti rekayasa Asura serta Indra di masa lalu. Keduanya bahkan secara langsung berhubungan dengan Otsutsuki utama di era ini. Bahkan kala itu Kawaki mengatakan seperti ini, "Saudaraku, demi membasmi Otsutsuki dan melindungi Hokage, aku akan selalu siap kapanpun melenyapkanmu." Mungkin itulah yang sudah ditunggu Kawaki nih kepada Boruto untuk tak akan gagal melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Sementara Boruto sendiri itu bertekad pula nih ingin membuktikan bahwa ada enggaknya ramalan konyol tersebut menjadi kenyataan. Dia tetaplah akan bisa melaluinya dan mematahkan ramalan-ramalan tersebut. Nah, persimpangan antara dua orang karakter utama ini memang sangatlah menarik. Latar belakang mereka keduanya juga sangatlah berbeda, tetapi pada akhirnya mereka berdua benar-benar mengagumi ayah mereka sendiri, Nana Daimyo Uzumaki. Nah, Boruto yang semakin kesini itu sudah semakin peka nih terhadap apa yang dipikirkan oleh Momoshiki itu. Ketambahan pula ketika Momo itu mulai berbicara, sekarang Boruto benar-benar bisa merasakan dengan sangat jelas. Hal inilah yang memberikan kita sedikit clue jika di masa depan nanti bisa jadi nih Boruto itu ada kemungkinan bisa berteman dengan Momoshiki dan membantunya membuka misteri tentang Otsutsuki pula. Sekarang pun kondisi juga menyebabkan Boruto menjadi anti-hero setelah Tiny Eida itu semua orang menyudutkannya dan menganggapnya sebagai seorang villain besar. Sementara itu Kawaki yang dengan pemikiran defaultnya itu selalu menganggap bahwa Otsutsuki itu adalah sumber dari segala masalah, tanpa dia mengetahui jika di masa lalu ada beberapa Otsutsuki yang sebenarnya sangat bijak pula, Rikudo Sennin, Asura, atau bahkan Hambura Otsutsuki yang menjadi lanjutan di era Boruto sekarang ini. Nah, dia yang dianggap baik bagi masyarakat Konoha nih, sebenarnya realita itu juga sama dengan Boruto. Kawaki juga adalah sebuah anti-hero. Jadi kisah Boruto ini para karakter utamanya itu malah lebih condong kepada hal-hal seperti itu dan tidak terikat dengan dogma antagonis dan juga protagonis. Dan itulah yang membuat keren dalam kisah dunia shinobi di antara dua perbandingan pemilik Jogan serta Daikokuten. Menarik untuk dinantikan. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai perbandingan Jogan versus Daikokuten, Uzumaki Kawaki versus Boruto Otsutsuki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.